Sebelum saya menyampaikan materi bidang pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena terdapat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Arlina Mutar Eskeptas Engkes. Saya merupakan salah satu dosen aktif pada program studi profesional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Barapolitik Indrapol. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, namun pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan satu mata kuliah, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas 1. Mata kuliah ini terdiri atas 4 SKS, di mana 3 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktek. Mata kuliah keperawatan maternitas 1 diajarkan pada semester 3 dengan kode mata kuliah 335 KB4. Tentunya dalam proses pembelajaran saya telah menggunakan sistem DEA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana D yaitu delivery yang merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi sehingga mudah dimengerti oleh mahasiswa, dan materi ini yang saya ajarkan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ataupun capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, I adalah interaction yang merupakan proses interaksi yang terjalin antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Selanjutnya yaitu A, yaitu assessment yang merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dengan cara yang objektif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran program studi, yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan pada usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama adalah melakukan asuhan keperawatan dan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur atau usia reproduktif, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yaitu hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayi pada usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya yang kedua yaitu menginterpretasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, dan bayi sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya, kemampuan akhir atau sub CPNK yang ingin dicapai yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi reproduksi perempuan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep konsepsi dan perkembangan janin. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan ANC atau antenatal care. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktikum ANC atau antenatal care di laboratorium. Selanjutnya, yang keenam, mahasiswa memahami etika, moral, dan advokasi dalam keperawatan maternitas. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep persalinan dan asuhan intranatal care atau biasa disebut dengan INC. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan pemantauan kemajuan persalinan dan manajemen nyeri. Selanjutnya, yang kesembilan, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan normal. Yang ke-10, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan postpartum. Yang ke-11, mahasiswa mampu merancang asuhan keperawatan nifas di komunitas perumahan. Selanjutnya yang ke-12 yaitu mahasiswa mampu merumuskan asuhan keperawatan bayi baru lahir. Dan yang terakhir yang ke-13 yaitu mahasiswa mampu memahami masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Selanjutnya, pokok bahasan utama. Berdasarkan CPMK di atas, maka
Pokok bahasan utama meliputi yang pertama adalah anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita, yang kedua konsepsi, perkembangan janin dan fisiologi kehamilan, yang ketiga nutrisi ibu hamil dan janin, serta asuhan keperawatan antenatal care atau biasa disebut dengan ANC. Kemudian selanjutnya fisiologi persalinan atau kelas 1 sampai dengan 4, manajemen nyeri dan asuhan keperawatan intranatal care atau biasa disebut dengan INC. Selanjutnya etika keperawatan maternitas, selanjutnya praktikum Leopold Manuver, yaitu pengukuran TFO, yaitu tinggi fundus uteri, perhitungan DJJ atau detak jantung janin, partograf, pemeriksaan fisik, kadar imunitas, dan senam ibu hamil. Selanjutnya, bobot penilaian yang saya berikan adalah yang pertama yaitu penilaian umum, yaitu non-tes sebanyak 10%, di mana yang saya nilai di situ ada kehadiran, keaktifan, kemampuan, serta kerapian mahasiswa. Yang kedua, penilaian khusus, yaitu tes sebanyak 25%, di mana terdapat kuis, lab, dan tugas individu atau tugas kelompok. Selanjutnya, mid-test dan final test. Baik, untuk penilaian studi kasus sebanyak 65%, yang saya nilai di sini adalah lembar kerja kasus, keaktifan, kerjasama kelompok, kemampuan menyampaikan gagasan, dan tata krama diskusi, di mana terdapat kesopanan, etika dalam forum komunikasi efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran tatap muka dalam kelas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Semangat. Oke, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas ini ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang matematika 1 untuk sistem reproduksi pada wanita dan pada pria. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya yang sebelumnya sudah kita bahas tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Ya. Oke, untuk CPNK pertemuan kedua ini yaitu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur pada usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita hamil atau dalam masa childbirth, yaitu hamil, melahirkan, dan postpartum. Jadi untuk wanita, jadi kan kemarin ada pria, ada wanita. Nah sekarang kita akan membahas tentang masa kehamilan. Baik, sebelum saya masuk di materi kedua, saya akan mengevaluasi dulu ya pertemuan kemarin itu yang dibahas apa sih atau isinya apa? Coba ada yang bisa? Oke, silakan Sari. Nah, untuk anatomi sistem reproduksi pada wanita itu yang pertama ada ovarium, tubang fallopi, uterus, cervix, dan terakhir itu ada vagina. Oke, ada yang bisa menjelaskan tadi yang sudah disebutkan oleh Sari, apa itu uterus? Bu. Oke, Nur Hidayah silakan. Uterus adalah organ reproduksi wanita yang berada di bagian dalam yang berongga dan berotot. Oke, silakan duduk. Oke, nah sekarang satu orang lagi ya. Coba disebutkan sistem reproduksi pada laki-laki. Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, Windy, silakan Windy. Disebutkan saja ya. Adapun sistem reproduksi pada pria yaitu testis, skrotum, penis, epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, silakan duduk. Nah, salah satunya ada yang bisa dijelaskan yang tadi disebutkan oleh Windy? Saya mau. Oke, silakan. Baik,
saya akan menjelaskan tentang skrotum. Skrotum ini adalah lapisan kulit yang berada di bawah penis dan berfungsi melindungi testis serta menjaga suhunya agar tetap lebih rendah dari suhu tubuh. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan kedua ya. Untuk materi maternitas 2 itu kita kembali ke CPMK-nya dulu, yaitu melakukan suatu perawatan pada wanita usia subur dengan dalam masa childbearing atau hamil, melahirkan dan postpartum. Nah, tadi kita sudah evaluasi ya. Nah, kita langsung masuk ke materi kedua tentang kehamilan. Sebelum saya masuk di kehamilan, ada yang tahu apa itu kehamilan? Oke, silakan Deni. Kehamilan itu adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehamilan. Apa sih itu kehamilan? Menurut WHO, kehamilan adalah proses selama 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Jadi sesuai tadi yang dijelaskan sama temannya bahwa kehamilan itu adalah proses pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, ketika terjadi pertemuan ya sel sperma dengan sel telur, maka itu akan terjadi konsepsi. Di mana ketika terjadi konsepsi maka akan terjadi yang namanya kehamilan. Next. Proses kehamilan menurut suatu proses konsepsi sampai lahirnya janin yang berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari, dimulai dengan ada yang namanya ovulasi, kemudian fertilisasi, kemudian terjadi pembelahan sel dan implantasi. Nah, kita akan membahas tentang ovulasi. Pertama, ovulasi atau masa subur. Jadi wanita pada masa usia subur itu berkisar dimulai dari 11 tahun ya. Jadi anak-anak atau remaja itu ya yang mengalami menstruasi itu dimulai dari umur biasanya ya 11 tahun. Nah, di mana dari proses tersebut ada yang namanya masa subur. Kita akan masuk di proses kehamilan pada yang pertama yaitu ovulasi atau masa subur. Seperti yang kita ketahui, masa subur itu terjadi pada wanita yang sudah mengalami menstruasi. Nah, seperti umur kalian ini sudah masuk dalam kategori masa subur Anda ya. Semua sudah menstruasi kan? Oke, sudah. Nah, di sini ketika memasuki masa subur, organ reproduksi wanita akan mengalami masa ovulasi, yaitu ketika ovarium atau indung telur melepaskan sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Sel telur tersebut kemudian akan bergerak melewati saluran tuba falopin hingga sampai pada rahim. Seperti kemarin yang sudah saya jelaskan untuk anatomi sistem reproduksi pada wanita, ini adalah ovarium ya. Modelnya seperti ini, kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, di sini adalah ovarium. Di sini tuba fallopi, kemudian di sini adalah uterus ya. Kemudian di sini adalah cervix, dan di sini adalah vagina. Nah, pada masa ovulasi, masa subur, sel telur yang berada pada ovarium ini, yang ketika sudah matang, dia akan keluar ke tuba fallopi, ya, ke tuba fallopi untuk menunggu adanya sperma yang akan membuahi. Nah, untuk masa subur itu dimulai dari hari pertama haid sampai dengan 14 hari haid. Nah, jadi masa suburnya seorang wanita itu di hari pertama haid sampai dengan 14 hari. Setelah 14 hari, ketika tidak ada pembuahan di tuba fallopi, ya, ketika sel telur ini menunggu sperma masuk tapi tidak ada yang datang, maka dia akan menuju ke uterus dan akan menurun menjadi darah menstruasi. Nah, itu ketika tidak dibuahi.
Nah, sekarang kita masuk di proses kehamilan. Ketika masa subur datang dan ada pembuahan yang masuk, ada sperma yang masuk, ya, ada sperma yang masuk, maka sel telur yang matang tadi dia akan dibuahi oleh sperma. Nah, itu masuk di dalam proses kehamilan yang kedua, yaitu fertilisasi atau pembuahan. Nah, pembuahan adalah pertemuan sperma dan sel telur di saluran tuba Fallopi yang umumnya terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Nah, seperti dari gambar yang Anda lihat, bahwa sel sperma tadi ini masuk ya dari vagina, dari serviks, terus melalui terus, kemudian dia akan mencari sel telur dan kemudian melakukan pembuahan di tuba Fallopi. Nah, ini dia modelnya ya. Kalau ini spermanya, terus ini sperma dia akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sel telur. Nah, ketika sudah masuk, maka dia akan menutup. Sel telur ini akan menutup diri atau menebar. Nah, sehingga sperma yang lain itu tidak bisa masuk. Jadi sperma yang bisa masuk itu hanya satu. Kalaupun bisa dua, biasanya pada kehamilan kembar. Berarti kalau ada kehamilan kembar, berarti sperma yang masuk ke dalam sel telur itu bersamaan. Ya, tapi kalau cuma satu, berarti itu biasanya hamil tunggal atau sendiri saja. Nah, ketika spermanya sudah masuk di dalam sel telur, maka dia akan menutup dan yang lain itu sudah tidak bisa masuk. Nah, itu terjadinya fertilasi atau pembuahan. Nah, itu umumnya terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Jadi kalau misalnya ini tuh sel telur ini sudah menunggu tapi tidak ada, berarti dia menunggu. Tapi kalau ada, maka dia akan lanjut perjalanannya masuk ke tahap pembelahan sel, yaitu pembelahan sel. Ketika sel telur dan sperma tadi bertemu, dia akan menutup, ya, menebar. Kemudian dia akan membelah diri di dalam sel telur tersebut. Sperma tersebut akan membelah diri dan kemudian berubah menjadi zigot, kemudian berubah menjadi morula dan blastula. Kemarin kita sudah mempelajari pada IDK 1 ya tentang bagaimana terjadi pembelahan sel. Ya, masih ingat ya tentang mitosis, meiosis ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah terjadi pembelahan sel, dimulai dari zigot yang tadinya hanya 2, dia akan berkembang bertambah banyak dan kemudian menjadi morula. Nah, ketika sudah menjadi morula, dia akan berkembang lagi menjadi blastula. Nah, sekarang masuk di fase implantasi atau nidasi. Apa sih itu fase implantasi? Fase implantasi itu sel telur menuju rahim seraya membelah diri dan membentuk blastokista yang umumnya akan sampai pada rahim dalam waktu 3-4 hari. Jadi kalau di sini tadi di tuba Fallopi tadi dia sudah dibuahi oleh sel sperma, maka selama kurang lebih 3-4 hari dia akan berjalan menuju ke uterus untuk menempel. Nah, jadi perjalanannya sambil membelah diri tadi ya, membelah diri dari zigot tadi, membelah terus, kemudian dia akan menuju ke uterus di sini. Nah, selama itu pada saat sampai di uterus dia akan tinggal dulu di sini, seperti penjelasan dia akan mengapung selama 2-3 hari dulu. Ya, di dalam rahim sebelum menempel ke lapisan dinding rahim atau terjadi implantasi. Jadi ini uterus, lapisan dinding rahim ya, dia akan menempel dimanapun nantinya dia menempel. Ya, nah dari sini akan terbentuk namanya plasenta seperti itu. Ya, maka terjadi proses kehamilan. Secara singkat, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah gambar singkatnya. Ini persenyawaan, maksudnya ini adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur tadi ya. Terus kemudian membelah menjadi zigot, kemudian dia akan membelah menjadi embrio, dan dia akan berubah menjadi fetus atau janin. Pada tahap zigot ke embrio, disinilah pembentukan DNA. Jadi kromosom yang bawaan dari sperma tadi, dia akan membelah di sini. Di sini semua seperti itu, dan kemudian akan menjadi janin. Oke?
Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut tentang ya, ini masih tentang proses kehamilan ya. Jadi ini gambar janin atau fetus tadi ketika berada di dalam kandungan. Nah, dimulai dari 3 minggu pertama dia bentuknya seperti ini, kemudian dia akan memberam 4 minggu, kemudian di 5 minggu yang mulai terbentuk jantung ya. Organ yang pertama terbentuk itu adalah jantung. Nah, kemudian sampai dengan 36 sampai 41 minggu itu dia sudah sempurna seperti itu dan akan siap untuk dilahirkan. Oke, tanda awal, kita masuk di tanda awal kehamilan. Tanda awal kehamilan yang pertama itu adalah tanda dugaan hamil. Jadi tidak serta-merta itu orang yang terjadi proses pertemuan sel sperma dengan sel telur tadi itu langsung dikatakan bisa hamil. Itu belum tentu ya. Kita lihat dulu dari tanda awal kehamilan. Yang pertama itu tanda dugaan kehamilan. Tanda dugaan kehamilan ketika terjadi amenore. Amenore itu adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi atau haid. Seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa ketika tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, maka dia akan menurun dan menjadi darah menstruasi. Selanjutnya kita akan nanti bahas teori tentang apa itu menstruasi dan bagaimana perjalanannya kenapa bisa terjadi menstruasi ya. Jadi tanda dugaan kehamilan itu kondisi tidak terjadi menstruasi atau haid di bulan berikutnya. Kemudian terjadi morning sickness. Apa sih itu morning sickness? Biasa kita lihat ibu hamil itu yang mulai muntah ya pada saat awal kehamilan. Nah, awal kehamilan itu terjadi morning sickness. Kenapa? Karena terjadi perubahan hormon yang ada di dalam tubuh wanita tersebut. Karena terjadi peningkatan sehingga dia mengalami morning sickness. Kemudian selanjutnya tanda dugaan kehamilan yaitu sering buang air kecil. Kenapa bisa terjadi buang air kecil? Karena adanya pembesaran rahim ya, mulai pembesaran rahim yang mulanya modelnya seperti telur bebek ya. Bisa kita bayangkan ya telur bebek itu seperti apa besarnya, itu bisa membesar sekian kali lipat kalau sudah terjadi yang namanya kehamilan. Nah, kenapa sering buang air besar? Karena adanya pembesaran. Maka seperti yang kita ketahui anatomi dari perkemihan atau kandung kemih itu berdekatan dengan berada di bawah rahim. Maka ketika terjadi pembesaran pada rahim, maka ini akan tertekan, kandung kemih akan tertekan sehingga akan terjadi sering buang air kecil. Kemudian terjadi pembesaran pada payudara. Kenapa orang hamil terjadi pembesaran payudara? Karena adanya perubahan hormonal juga ya, perubahan hormonal juga, baik hormon estrogen, progesteron ya, itu semua terjadi perubahan peningkatan sehingga aliran darah pada payudara itu meningkat. Nah, ketika meningkat otomatis terjadi pembesaran. Nah, ketika terjadi pembesaran itu dikarenakan awal mulanya untuk persiapan ASI ya, dari susu ibu. Nah, seperti itu. Kemudian ada rasa lelah, kemudian terjadi perubahan warna kulit. Nah, ini semua dipengaruhi karena hormon. Biasa kita lihat ya, ada ibu hamil yang kulitnya kusam sekali, ya ada juga yang bersih sekali. Nah, itu kenapa? Itu dipengaruhi karena faktor hormonal. Nah, ini tadi bentuk rahim yang normal ya. Nah, ini adalah kandung kemih. Nah, ini adalah ovarium. Nah, ketika ini membesar, maka kandung kemih ini akan tertekan. Nah, jadi kenapa itu dia akan sering untuk melakukan buang air kecil seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tanda kemungkinan hamil. Tanda kemungkinan hamil adalah pembesaran abdomen. Pembesaran abdomen bisa dilihat dari 12 minggu pertama atau
Kalau 12 minggu itu berapa bulan ya biasanya disebut? Masuk ke 3 minggu. Jadi untuk kehamilan itu dibagi atas 3 trimester ya. Ada trimester pertama ya, kemudian trimester kedua, dan ada trimester ketiga. Kalau trimester pertama tadi 1 sampai 3 bulan, trimester kedua 4 sampai 6, kemudian trimester ketiga itu 7 sampai 9 bulan. Nah, terjadi pembesaran abdomen di minggu ke-12. Nah, kemudian ada pembesaran uterus yang tidak rata sehingga terjadi penonjolan. Kemudian ada tanda Hegar pada minggu ke-6, kemudian tanda Hedwig pada minggu ke-6 sampai 8, di mana warna selaput vulva dan vagina itu menjadi warna ungu. Itu karena perubahan hormonal seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tanda pasti kehamilan yang ketiga itu adanya denyut jantung pada janin. Jadi bisa didengar melalui ini. Jadi ini adalah bisa juga di USG ya. Ini yang namanya Doppler. Ini Doppler ini untuk mendengarkan jantung janin, bunyi denyut jantung janin. Nah, tapi biasanya dokter juga itu kemudian sekarang ya sudah bisa mendengarkan dengan USG. Kemudian adanya pergerakan janin pada umur 19 minggu ya, berarti dia masuk di trimester ke-2. Kemudian visualisasi fetus atau terdapatnya janin ketika di USG, ini sudah ada kantung kehamilan, terus kemudian sudah ada embryo di dalam, sudah ada pembentukan janin. Dan ini bisa dilihat dimulai dari minggu ke-5 sampai 6, minggu ke-6. Berarti dia masuk di 2 bulan ya. 2 bulan kehamilan ini sudah terlihat, sudah ada kantung kehamilan, sudah ada perkembangan. Nah, ingat ada yang namanya janin yang tidak berkembang. Nah, jadi dia ada pembentukan kantung kehamilan tetapi janinnya tidak berkembang ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan mengadakan tanya jawab ya. Jadi itu tadi penjelasan tentang apa itu kehamilan dan tanda-tanda kehamilan. Ada yang ingin bertanya? Mas, kan biasanya ada yang sel telur yang tumbuh di luar rahim atau ektopik. Apa biasanya penyebabnya, Nas? Kebanyakan adalah kehamilan ektopik. Ya, jadi kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan itu seperti apa sih? Nah, kalau normalnya ya, normalnya tadi setelah terjadi konsepsi, telur tadi dia akan menuju ke uterus. Nah, kalau kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik, dia tidak menempel pada uterus atau dia tidak menuju ke uterus, tetapi dia singgah di sini. Ini contoh ya, ini kan tadi tuba falopi ya. Dia akan singgah di sini dan kemudian membesar di sini. Harusnya kan dia berada di uterus tempatnya ya, di sini. Apa sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi kehamilan ektopik? Nah, itu biasa disebabkan karena saluran ektopik yang terganggu. Biasa di sini menyempit ya, karena sempit maka karena dia harus menempel dari hari ke-3 sampai ke-4 itu, nah, dia harus menempel di sini. Nah, dia akan menjadi pembesaran di sini. Ketika ini terjadi, maka itu kehamilan yang abnormal. Ini tidak bisa terus-menerus dikembangkan ya, dia tidak bisa berkembang di sini karena bukan tempatnya, karena dia tidak bisa terjadi pembesaran pada saluran tuba falopi seperti itu. Oke, bagaimana yang lain? Masih ada? Ya. Jadi kita tadi sudah membahas apa itu kehamilan ya. Jadi proses kehamilan itu tadi tentang pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, kemudian mengalami dimulai dari ovulasi, kemudian masuk di fertilisasi, kemudian terjadi pembelahan sel, kemudian terjadi implantasi atau pentempelan sel telur tadi di dalam uterus sehingga akan terjadi kehamilan. Oke, cukup sekian hari ini. Semoga apa yang ilmu yang kita dapat hari ini insya Allah
menjadi bekal kita nanti ke depannya. Amin. Cukup dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.